Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lihat Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, Bapak Ibu harus hafal ayat ini, dan Bapak Ibu harus hidupi ayat ini. Iman yang memindahkan gunung. Alkitab tidak menyoroti kecilnya biji sesawi, tapi firman Tuhan berkata, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung. Gunung masalah, gunung persoalan, gunung ketakutan, gunung kekhawatiran, akan dipindahkan oleh iman yang sebesar biji sesawi. Ada suatu kebenaran yang luar biasa dari ayat ini, bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Takkan ada yang mustahil bagimu. Biasanya kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, karena dia Tuhan, dia Kurios, dia Elohim, dia Yahweh, dia El Roi, dia El Rafa, karena dia Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang percaya? Ketika Bapak Ibu percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini merupakan kebenaran yang harus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena ketika kita percaya, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Yang tadinya mustahil, yang tadinya mustahil, ya, yang tadinya tidak mustahil, jadi mustahil. Yang tadinya tidak bisa, jadi bisa. Inilah makna iman yang mampu memindahkan gunung. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu berkata, saya percaya Tuhan, maka Bapak Ibu diberikan kuasa untuk memindahkan gunung. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ketika saya jadi orang percaya, saya punya kuasa untuk memindahkan gunung. Itulah makna iman yang mampu memindahkan gunung. Dan setiap kita pasti merindukan, setiap orang percaya pasti merindukan untuk memiliki iman yang mampu memindahkan gunung. Semua kita pasti ada problem, masalah, persoalan, tantangan kehidupan, dalam keluarga, dalam sakit penyakit, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pelayanan. Kita punya pergumulan, saudara. Tapi masalahnya begini, ketika problem datang, persoalan datang, apakah kita punya iman yang sebesar biji sesawi, yang sanggup memindahkan gunung? Bagi Bapak Ibu mungkin tanya, bagaimana memiliki iman yang mampu memindahkan gunung itu? Saya ingin membagi beberapa hal kepada saudara dan saya malam ini. Bagaimana kita memiliki iman yang mampu memindahkan gunung? Berapa banyak yang mau menerima itu? Iman yang mampu memindahkan gunung. Maka mari kita belajar. Yang pertama, milikilah keberanian untuk memindahkan gunung. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak punya keberanian memindahkan gunung, tidak punya keberanian memindahkan gunung, maka gunung tidak akan pernah pindah. Seringkali kita mengukur iman kita secara manusia. Masa sih persoalan ini dapat diselesaikan? Masa sih situasi sulit ini? Masa sih keuangan saya bisa dipulihkan oleh Tuhan? Masa sih pintu bisa terbuka untuk saya? Masa sih anak-anak saya akan punya masa depan? Mustahil mempercayai iman seukuran biji sesawi yang mampu memindahkan gunung. Kalau itu kita pikir secara logika, nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk memindahkan gunung diperlukan iman sebesar gunung, kan begitu, biar seimbang, atau biar sesuai, atau biar sebanding. Tidak mungkin punya iman sebesar biji sesawi, lalu memindahkan gunung yang tinggi. Nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin. Karena kalau kita berpikir demikian, maka masuk di logika adalah untuk memindahkan gunung, diperlukan iman yang mungkin lebih besar dari gunung, atau paling tidak seimbang, atau sesuai, atau sebanding dengan gunung itu. Tapi mari kita mempercayai firman Tuhan. Yesus berkata lain, saudara. Untuk memindahkan gunung, bukan soal ukuran iman kita. Untuk memindahkan gunung, bukan soal ukuran iman kita. Akan tetapi untuk memindahkan gunung, diperlukan iman yang berani memindahkan gunung. Dan iman yang berani memindahkan
gunung, iman yang berani memindahkan gunung adalah iman yang bertindak untuk melakukan sesuatu yang besar. Jadi ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat terobosan terjadi, maka Bapak Ibu harus bertindak. Kalau Bapak Ibu mau beli rumah, maka Bapak Ibu jangan cuma berdoa. Mulailah datang tanya harga rumahnya. Amin. Lalu ukur kemampuan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu rasa damai untuk Bapak Ibu lakukan pembayaran, mungkin cicil misalnya di bank, dan Bapak Ibu mampu lakukannya, bertindaklah dengan iman. Kalau hitung-hitung logika, nggak mungkin. Karena ini harganya lebih mahal dari gajiku. Tidak mungkin aku dapat. Itu sama saja tadi, memindahkan gunung, kita harus punya iman yang seimbang, iman yang sesuai, iman yang sebanding. Alkitab berkata, ada kalanya untuk memindahkan gunung, dibutuhkan untuk kita berani bertindak untuk melakukan sesuatu yang besar. Amin. Saya ingat ketika kita beli tanah untuk bangun gedung gereja. Gereja nggak punya uang, karena gereja baru 6 bulan, sudah. Belum 1 tahun, Tuhan sudah percayakan kita untuk membeli tanah gereja. Itu nggak mungkin, itu hanya cuma tindakan iman. Ya. Kita pergi cari tanah, ketemu pemiliknya, tanya harganya, kemudian deal harganya. Saya juga nggak tahu waktu itu bagaimana cara bayarnya, dengan harga tanah yang begitu mahal. Gereja belum punya uang yang banyak waktu itu, karena waktu itu saya masih rintis. Baru mulai gerejanya 6 bulan, saya ingat waktu itu. Dan saya pikir mana mungkin, tapi saya berkata begini, saya lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, dan karena Tuhan suruh kita cari tanah, maka kita cari tanah itu. Dan sekarang dapat harganya betul-betul melampaui seperti gunung yang tinggi. Tapi saya nggak lihat itu sebagai tantangan, tapi saya lihat ini sebagai kesempatan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mengharapkan sesuatu yang besar, atau mencapai sesuatu yang besar. Bapak Ibu, hanya dalam rentan waktu 2 bulan, ketika saya temukan tanah itu, tanah gereja itu bisa dibayar lunas. Bukan dari uang gereja, saudara. Tuhan gerakan orang lain menjadi perpanjangan tangannya untuk melunasi tanah gereja itu. Dan saya katakan bahwa itu adalah mujizat. Tindakan untuk bertindak, berani bertindak untuk melakukan sesuatu yang besar. Apa yang menjadi gunung kita hari ini? Apa yang menjadi gunung kita hari ini? Kalau misalnya poin pertama, memiliki keberanian memindahkan gunung, apa yang menjadi gunung kita hari ini? Apakah itu masa depan yang gilang gemilang? Apakah itu kehidupan yang sukses? Apakah itu kehidupan yang membawa berkat bagi banyak orang? Apakah itu pemulihan keluarga? Apakah itu mencapai pendidikan tinggi? Apakah itu menjadi terobosan keuangan? Apakah itu pemulihan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan? Apakah itu menjadi gunung kita? Menjadi target untuk Anda ada di sana. Wow. Untuk mencapai sesuatu yang besar, maka dibutuhkan keberanian untuk bertindak. Dan semua ini dapat terjadi asalkan saja kita memiliki iman di dalam Yesus. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus memampukan kita, sanggup melakukannya bagi kita. Selama kita terus beriman kepadanya. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, Pastor, untuk saya beli rumah, apa itu masuk akal? Pastor, untuk saya punya mobil, apa itu masuk akal? Pastor, untuk saya punya masa depan dengan sekolah pendidikan tinggi, apa itu masuk akal? Sepertinya mungkin gak masuk akal. Tapi karena Anda percaya, Anda beriman, Anda sanggup untuk mendapati semuanya itu. Saya lahir dari seorang anak petani, saudara. Dan saya kepingin punya mimpi cita-cita yang tinggi. Ketika saya lulus SMA, 3 kakak di atas saya kuliah. Papa saya tanya untuk saya, kamu mau kuliah lagi? Saya katakan untuk Papa, nanti aja Pak. 3 kakak saya masih kuliah. Pasti Papa akan sangat berat untuk menyekolahkan kami. Sehingga kemudian ketika saya mulai masuk dalam pelayanan, saya mulai kuliah. S1 selesai, masuk S2, kemudian kemarin selesaikan S3. Mimpi yang tadinya tertunda, sekarang menjadi kenyataan. Ketika Anda dan saya mulai bertindak dengan iman, pertanyaannya begini, apakah masuk akal seorang anak petani
bisa menggapai cita-citanya? Jawabannya bisa. Ada seorang anak petani yang pernah jadi presiden di Indonesia. Ada orang-orang yang tadinya tidak mampu, tidak bisa. Tapi ketika mereka bertindak dengan iman, ketika saudara dan saya mau bertindak dengan iman, tidak berpikir dalam pikiran kita saja, apakah ini masuk akal atau tidak, bukan itu. Tapi apakah Tuhan mampu melakukan itu kepada saya, itu yang paling penting. Saya beritahukan ini jelas masuk akal kalau dibandingkan dengan keyakinan orang dunia. Orang-orang dunia saja, ketika mereka memiliki keyakinan, mereka mampu mencapai sesuatu yang besar. Lihat saja para penemu, seperti Thomas Alva Edison, ya, penemu balon lampu, penemu listrik, ya, Albert Einstein, siapa lagi? Wright bersaudara. Mereka punya keyakinan, mereka punya prestasi yang mereka miliki. Mereka berkata, saya mampu menciptakan sesuatu yang besar, seperti lampu, seperti rumus fisika, atau Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang. Dan hari ini, dari cuma sebuah mimpi, menjadi satu kenyataan. Men, apa yang menjadi mimpi saudara? Apa yang menjadi vision saudara dan saya? Bukankah iman kita lebih daripada sekedar keyakinan? Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Iman saya lebih daripada sekedar keyakinan. Hari ini iman ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan jauh melampaui apa yang bisa Anda pikirkan. Anda mungkin lahir dari keluarga sederhana, tapi karena kalau Anda punya iman, maka iman kita akan melakukan jauh lebih daripada keyakinan. Kalau orang-orang dunia aja punya keyakinan, mereka menjadi para penemu-penemu yang membawa influence, dampak yang luar biasa sampai hari ini. Saya percaya bahwa keyakinan orang dunia berdasarkan kemampuannya sendiri mampu mencapai sesuatu yang besar. Bahkan saya percaya, bukankah iman kita melebihi keyakinan itu? Karena kita mendasarkan iman kepada Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Dan Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Orang beriman akan membawa influence, dampak melebihi mereka yang punya cuma keyakinan, yang punya cuma sebuah mimpi, yang punya cuma sebuah angan-angan. Tapi angan-angan itu menjadi satu kenyataan. Ketika Bapak Ibu beriman, maka saya percaya kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib terjadi. Karena itu milikilah keberanian untuk memindahkan gunung. Beranilah bertindak. Jangan hanya menunggu. Jangan hanya menunggu untuk didoain. Jangan hanya menunggu untuk orang datang dan menyampaikan sesuatu kepada saudara. Tapi belajarlah untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah, jangan pernah meremehkan iman. Karena Yesus tidak pernah meremehkan iman kita. Haleluya. Dalam firman-Nya, Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi. Wow. Bukan sekecil biji sesawi. Bukan juga secukup biji sesawi. Tapi Yesus berkata, dalam firman Tuhan tadi, Alkitab berkata dalam Matius 17 ayat 20, Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi. Dalam arti lain, Yesus sedang berkata begini, bahwa iman seukuran biji sesawi sudah lebih daripada cukup untuk memindahkan gunung. Wow. Berapa banyak yang pernah lihat biji sesawi? Saya pernah lihat biji sesawi kecil. Bahkan Yesus menjelaskan, dia lebih kecil daripada setiap benih. Sangat kecil. Tapi Yesus sudah berkata, jika imanmu sekecil biji sesawi, no. Tapi firman Allah berkata, iman sebesar biji sesawi. Dari perkataan Yesus, Yesus sangat menghargai iman sebesar biji sesawi. Hari ini mungkin Bapak Ibu dan saya punya iman sebesar biji sesawi. Maka di hadapan Tuhan, Tuhan berkata iman itu sanggup untuk memindahkan gunung. Iman seukuran biji sesawi lebih dari cukup untuk membuat gunung beranjak dari tempatnya. Gunung masalah, gunung persoalan, gunung sakit penyakit, gunung keuangan, gunung pergumulanmu sanggup beranjak dari tempatnya. Ketika Anda berkata, dalam nama Yesus sembuh. Ketika Anda berkata, pintu terbuka. Ketika Anda berkata, ada terobosan. Ketika Anda berkata, ada pemulihan. Dan Anda bekerja, ingat iman tanpa perbuatan itu mati. Anda berkata kepada situasi, berkata kepada keadaan, tapi Anda dan saya juga bertindak.
Yesus tidak pernah sekalipun meremehkan iman orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Ketika Bapak Ibu lihat situasi sulit, dan Anda tetap memperkatakan firman Tuhan, belajar menghidupi, Anda tetap berdoa, Anda tetap datang ibadah, cari Tuhan sungguh-sungguh, Anda tidak jauh dari Tuhan, Anda tetap mendekat kepada Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan dan pikiranmu, tapi Anda tetap melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar. Saya lihat contoh dalam Alkitab, seorang anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan, dengan imannya mampu memberkati 5.000 orang laki-laki. Wow, itu bekal yang sangat sedikit. Tapi Tuhan tidak pernah meremehkan bekal anak kecil ini. Tuhan katakan, aduh untuk aku aja nggak cukup. Tidak ada ayat yang mengatakan itu. Tuhan betul-betul menghargai apa yang ada di tangan anak kecil. Bekal anak kecil ini dihargai. Dan ketika melihat 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, nggak mungkin. Tapi karena Tuhan menghargai iman anak kecil ini, lalu dia mengucap syukur atasnya. Lalu terjadi mujizat di tangannya. Terjadi mujizat di tangan murid-muridnya. Terjadi mujizat di tengah orang banyak. Mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah meremehkan apa yang paling kecil yang ada pada saudara ketika itu fokus kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, dengan apa yang kecil, imanmu, percayamu kepada Tuhan, tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan, tanpa ada pujian dari orang lain, yang membangun karakter rohanimu, akan membuat sorga bertindak. Sorga akan membackup saudara. Sorga akan menolong saudara. Dan akan membuka pintu-pintu yang baru. Contoh yang berikut dalam Alkitab adalah perempuan tua yang mandul, seperti Hana. Ketika ia berdoa dengan penuh iman di bait Allah, bahkan sampai Eli berkata, engkau mabuk anggur. Dan Hana berkata, aku nggak mabuk. Aku nggak mabuk, Tuanku. Tapi aku berdoa dengan perih hati. Dan Tuhan, tahun depan Tuhan memberikan dia seorang anak. Seorang yang berdoa tanpa perkataan, tapi dia hanya berkomat kamit, berdoa dengan kedalaman, kepedihan hati. Dia melahirkan seorang nabi yang bernama Samuel. Samuel adalah nabi terakhir. Samuel adalah hakim terakhir di Israel. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan menghargai kesederhanaan apa yang dia punya. Dia hanya punya satu kekuatan, yaitu datang di kaki Tuhan. Hari ini mungkin Anda dihina, Anda tidak dianggap. Datang cari Tuhan, datang berdoa. Dan mungkin Anda berkata, begini, aku sudah berdoa. Tapi berdoa terus. Berdoa sampai Tuhan menjawab engkau. Ingat, doamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Kalau hari ini Anda berkata nggak ada jalan keluar, Anda mungkin ketika Anda lihat secara horizontal nggak ada jalan keluar. Anda lihat ke bawah juga nggak ada jalan keluar. Tapi kalau Anda lihat ke langit, maka langit masih berubah. Ada Tuhan di sana. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepadamu. Orang yang berdoa akan mendapatkan jawaban. Hana berdoa, dan dia melahirkan seorang nabi yang bernama Samuel. Dan Alkitab katakan, Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam menghakimi bangsa Israel. Dan urapan Allah ada padanya. Wow. Dan saya percaya bahwa apa Tuhan berhenti? Tuhan menghargai hal-hal kecil. Sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi sangat dihargai oleh Tuhan. 5 roti 2 ikan dihargai oleh Tuhan. Iman Hana dihargai oleh Tuhan. Dan ingat perempuan yang bertahun-tahun sakit pendarahan. Ketika ia beriman, ia berkata, asal saja ku jamah jumpai jubahnya, maka aku akan sembuh. Firman Allah berkata, ketika dia menjamah jumpa Yesus, maka Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan Yesus tanya begini, siapa yang menjamah aku? Murid-murid berkata, orang banyak berdesak-desakan Tuhan. Artinya Yesus juga merasakan orang memegang dia, memegang jubahnya, tapi tidak rasa apa-apa. Tapi ada seorang yang datang dengan memegang jubah Yesus dengan iman, maka ada kuasa yang keluar. Hari ini kalau Anda sakit, maka Anda butuh yang namanya iman. Anda butuh datang kepada Tuhan dengan iman. Anda butuh datang dengan percaya apa yang Anda punya. Wanita ini sudah pergi ke semua dokter dan habis hartanya. Sudah habis hartanya.
Dan dia masih tetap sakit. Dia menderita pendarahan 12 tahun. Orang menderita pendarahan 12 tahun, saya percaya bau, pasti bau. Wanita ini berjalan, pasti bau, pasti diejek. Dan dia dia sangat minder. Tapi saudara, ketika dia datang kepada Tuhan dengan iman yang sebesar biji sesawi, hari itu juga dia disembuhkan oleh Tuhan. Hari itu juga dia alami mujizat. Karena itu jangan pernah takut untuk beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya tidak boleh takut beriman kepada Tuhan. Karena selama kita beriman, di situ selalu ada pertolongan. Selama kita beriman, di situ selalu ada jalan keluar. Selama kita beriman, maka di situ selalu ada mujizatnya. Mujizat terjadi ketika ada iman dalam diri kita. Mujizat terjadi ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak takut sama sekali. Mujizat terjadi ketika Bapak Ibu tidak bergantung kepada keyakinan, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Anda akan melihat lompatan-lompatan yang spektakuler yang akan terjadi dalam kehidupan rohanimu. Anda akan melihat hal-hal supranatural, akan mengintervensi hal-hal natural. Anda akan melihat pintu-pintu akan dibukakan. Yang tadinya orang berkata tidak mungkin, jadi mungkin. Murid-murid berkata, mana mungkin 5 roti 2 ikan ini kepada 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan anak-anak. Tapi kenyataannya masih ada 12 bakul yang tersisa. Ketika dikumpulkan sisa makanannya, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara hebat. Dan dia tidak pernah memandang rendah, memandang remeh iman sebesar biji sesawi. Berarti saudara dan saya punya kesempatan untuk mengalami mujizat. Bapak Ibu dan saya punya kesempatan untuk mengalami terobosan. Bapak Ibu dan saya punya kesempatan untuk melihat pemulihan terjadi. Melihat masa depan sungguh ada. Menaklukkan gunung-gunung masalah. Dan menjadi pemenang kehidupan. Wow, Tuhan mau itu ada pada diri orang percaya dan ada pada saudara dan saya. Yang ketiga adalah iman harus menjadi dasar kehidupan orang percaya. Pada kenyataannya, hidup ini penuh dengan misteri, betul Bapak Ibu. Kita nggak tahu 1 jam yang depan kita, besok pagi kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang kita sedang alami, kita juga nggak tahu. Dan banyak hal di dalam dunia ini yang tidak bisa kita jawab dengan pengetahuan. Banyak hal dalam dunia ini yang tidak bisa kita jawab dengan pengalaman. Banyak hal dalam dunia ini yang terjadi tidak bisa kita jawab juga dengan uang kita, material kita. Pendidikan setinggi apapun tidak bisa menjawab semua hal yang terjadi di dunia ini. Contoh seperti sakit penyakit. Ada saja obat yang belum ada. Kejahatan terjadi di mana-mana. Penderitaan, keputusasaan. Saudara dan saya, ada kalanya dunia ini yang kita hidupi penuh dengan misteri. Dan semua ini yang tidak dapat dijawab oleh dunia, dapat dijawab dengan iman. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Semua yang tidak dapat dijawab oleh dunia ini, yang penuh misteri, dapat dijawab oleh iman. Wow. Orang beriman itu akan mengerti banyak hal. Orang beriman itu akan melihat begitu banyak hal terjadi dalam hidupnya. Oleh sebab itu dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia. Kalau Bapak Ibu andalkan kekuatan kemampuan manusia, maka Bapak Ibu meremehkan Tuhan. Bapak Ibu tidak bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kekuatan kemampuan kita akan dilipat gandakan. Supaya bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi saya katakan poin yang ketiga adalah iman harus menjadi dasar dari kehidupan kita. Dan untuk kita mengenal Tuhan, belajar tentang segala sesuatu, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat atas manusia, maka Bapak Ibu dan saya perlu belajar. Pertanyaannya gini, iman yang bagaimana? Yang harus saya miliki, yang harus saya belajar. Jadi Bapak Ibu dan saya harus belajar berjalan dalam iman. Ada kalanya Tuhan latih kita dengan hal-hal sepele, hal-hal kecil, persoalan, masalah. Tuhan latih kita dengan kekurangan keuangan mungkin. Tuhan latih kita dengan persoalan yang datang bertubi-tubi mungkin. Tuhan latih kita dengan keadaan yang tidak membawa damai mungkin. Bapak Ibu harus menaruh iman. Itu sebuah misteri yang hanya dapat diselesaikan dengan iman. Iman yang bagaimana? Iman dalam bahasa Yunani itu dipakai kata pistis.
Pistis itu punya arti yaitu mempercayakan diri kepada Tuhan. Atau arti yang kedua adalah menggantungkan hidup kepada siapa yang kita percayai. Atau bergantung kepada sesuatu. Itu pistis. Berarti ketika kita beriman, kita hidup mempercayakan diri dan menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang beriman itu dia tidak bergantung kepada kekuatannya. Kekuatannya bisa harta, bisa pendidikan, bisa kemampuan, bisa kecakapan, kecantikan, kegantengan, kepintaran. Dia tidak menggantungkan semuanya di situ. Tapi seperti definisi daripada pistis, yaitu bergantung seluruh hidupnya kepada Tuhan. Artinya dia katakan tanpa Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Kalau tidak ada Tuhan maka saya nggak mampu. Kalau nggak ada Tuhan saya nggak bisa. Dia mendasarkan hidupnya di atas dasar Kristus yang adalah sumber daripada sumber iman itu. Makanya kenapa orang Kristen itu mudah goyah. Ketika lihat cowok ganteng, maka dia menyangkal imannya. Ketika dia lihat cewek cantik, menyangkal imannya. Meninggalkan imannya, lalu mengikuti cowok ganteng atau cewek cantik. Ketika dia lihat seseorang itu kaya, punya uang banyak, lalu dia meninggalkan imannya. Karena orang ini, mungkin lahirnya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak beriman, tidak menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tapi menggantungkan hidup sepenuhnya kepada kekuatan dan kemampuannya. Atau kepada hal-hal dunia. Berarti ketika kita beriman, maka kita mempercayakan diri dan menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Contoh, misalnya kalau seseorang sakit parah, misalnya sakit parah dan hampir mati. Kemudian dibawa ke dokter. Dan dokter itu, dokter ahli, misalnya internis, contoh misalnya internis jantung, lalu dengan cekatan dia memeriksa, mendiagnosa penyakitnya, dan memberikan resep obat. Menurut Bapak Ibu, jika kita adalah pasien, apa yang kita lakukan? Saya percaya nggak ada cara lain. Pasti kita akan mengikuti saran dokter dan melakukan apa yang diperintahkannya. Kenapa? Karena orang itu sedang sakit parah. Orang itu butuh pertolongan. Orang itu butuh minum obat supaya bisa sembuh. Dan pada waktu itu, dalam keadaan itu, sepertinya kehidupan dia tergantung di tangan dokter. Sama dengan iman. Demikian juga arti beriman. Ketika kita beriman, berarti kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ini harus jadi bold. Kehidupan saya sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Apapun problemmu, apapun persoalanmu, apapun yang Bapak Ibu alami, percaya bahwa kehidupanku sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam kendali Tuhan. Begini, kalau sepenuhnya dalam tangan Tuhan, maka tanpa Tuhan, kita akan mati. Mungkin Bapak Ibu belum mati secara fisik, tapi mati rohani. Tapi ketika kita mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan, maka kehidupan kita yang tadinya mati tidak berbuah, akan menguntungkan, akan bertumbuh dan akan berbuah dan dinikmati oleh banyak orang. Dan satu waktu Tuhan berkata, hamba yang baik, hamba yang setia. Itu mempercayakan diri, menggantungkan hidup kepada Tuhan. Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Dan saya lihat bahwa orang yang beriman, mereka akan tetap berdiri kokoh sekalipun badai datang. Mereka akan tetap matanya tertuju kepada Tuhan. Dan dia akan berkata, My Lord, Engkaulah Tuhan, My King, Engkaulah Rajaku, yang ada dalamku, yang akan ada bersama-sama dengan aku sekarang, dan akan sampai selama-lamanya. Karena itu bahwa orang beriman itu tidak pernah goyah. Yesus berkata, apakah aku datang kembali kedua kali? Aku mendapati iman di bumi. Iman akan tergerus karena manusia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya.
Tapi hari ini Tuhan ajarkan kita, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tahu bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan jangan takut untuk beriman dalam keadaan apapun. Beriman sebesar mungkin, iman yang besar mengalahkan dunia. Tapi ketika imanmu sebesar biji sesawi, Tuhan tidak meremehkan itu. Itu sanggup memindahkan gunung. Pindahkan gunung-gunung yang merintangi jalan kita. Pindahkan gunung-gunung yang merintangi jalan kita kepada kehendak dan rencana Tuhan yang besar. Atas hidupmu, atas keluargamu, atas bisnismu, atas pelayananmu. Sehingga Anda akan melihat terobosan besar. Saya percaya selama kita beriman, disitulah Tuhan akan menolong kita. Saat kita beriman, disitulah mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Di saat kita beriman, maka kesembuhan terjadi. Di saat kita beriman, maka pintu akan terbuka. Di saat kita beriman dan bertindak di dalamnya, maka Anda akan melihat bahwa roh-roh jahat akan diusir, kesembuhan akan terjadi, mujizat akan terjadi, kekuatan akan Tuhan berikan, pemulihan terjadi dalam semua dimensi kehidupan yang tadinya tidak mungkin, pas-pasan, jadi perlipat gandaan. Yang tadinya 5 roti 2 ikan, masih sisa 12 bakul. Bicara tentang kekuasaan dan pemerintahan Allah yang tidak ada batasnya. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Angka 12 itu angka pemerintahan, Bapak. Angka 12 adalah angka kekuasaan. Dan Tuhan akan melakukannya itu bagi orang-orang yang beriman. Yang percaya malam ini dan diberkati, katakan, saya diberkati dan saya terima iman yang memindahkan gunung itu. Haleluya. Milikilah keberanian untuk memindahkan gunung. Jangan takut dengan masalah. Jangan pernah meremehkan iman. Karena Yesus tidak pernah meremehkan iman kita. Mungkin ada orang yang mencibir saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan nolong kita. Ya, ingat iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Orang rajin ibadah, baca firman, renungkan firman. Orang itu akan beriman, mempraktekkan firman Allah. Maka dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, iman harus menjadi dasar kehidupan orang percaya. Ketika itu ada pada kita, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat dan ajaib terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, angkat tangan, Bapak Ibu. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba berdoa, biarlah mereka menerima iman yang memindahkan gunung. Sebesar biji sesawi iman mereka. Tapi engkau sanggup memakai itu untuk memindahkan gunung. Dan biarlah mereka tidak meremehkan iman yang sebesar biji sesawi. Karena Tuhan pun tidak meremehkan iman ini. Biarlah mereka hidup atas dasar iman, dasar Yesus Kristus. Sehingga mereka mengalami terobosan besar. Hamba berdoa anugerah Tuhan ini turun bagi mereka. Tuhan, aku lepaskan urapan Allah. Aku lepaskan karunia iman. Aku lepaskan kekuatan Tuhan kepada mereka. Terima, terima, terima itu. Terima itu, terima itu, terima itu. Dalam nama Yesus, terima itu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam keluarga mereka. Pemulihan terjadi dalam bisnis mereka. Kesembuhan terjadi pada penyakit mereka. Kekuatan Tuhan berikan pada masa depan mereka. Jalan mereka jalan penuh bahagia. Ketika iman dan perbuatan berjalan sama-sama, maka mujizat terjadi. Pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan bagi mereka. Mereka akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba berdoa malam ini, jemaat ini semakin tumbuh dan imannya semakin kokoh. Mereka tidak bergantung kepada manusia, tapi mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka ada dalam tangan Tuhan, dan mereka akan melihat perkara-perkara besar dan ajaib di dalam nama Yesus, Tuhan. Hamba berdoa kepada Asti Mimi,